Shalom, apa kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita puji Tuhan melalui lagu berikut ini. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai di hari ini, kesehatan dan napas kehidupan boleh ada bagi kami. Pada saat ini kami mau berdoa, bimbinglah dan kuatkanlah kami anak-anak-Mu, ajarkanlah apa yang harus kami lakukan. Kami berjanji untuk menyerahkan seluruh diri dan hidup kami hanya kepada-Mu, dan kami akan membiarkan Engkau memperbaharui kami terus-menerus, agar setiap hari hidup kami semakin mencerminkan kasih dan kuasa Allah di dalam diri kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Materi pembahasan kita kali ini adalah tentang mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Nah, yang menjadi bahan Alkitab pada materi kita kali ini itu terambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-28, Kejadian 6 ayat 14 sampai 17, dan Amsal 1 ayat 7. Nah, berbicara tentang pengetahuan, ada beberapa definisi yang mengungkapkan apa itu pengetahuan. Nah, scientia dan sapientia atau sophia. Scientia mengungkapkan bahwa pengetahuan adalah hasil belajar segala ilmu. Sedangkan sophia itu menjelaskan bahwa pengetahuan adalah hasil belajar firman Tuhan. Maka mana yang lebih penting? Kedua-dua definisi ini penting, tetapi yang menjadi endingnya adalah hasil belajar yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kata firman Tuhan. Nah, berbicara soal teknologi, tentunya seiring berkembangnya sebuah teknologi tentunya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Teknologi adalah suatu alat ataupun suatu objek yang itu dibutuhkan oleh manusia. Misalkan alat dari teknologi adalah handphone, laptop, televisi, dan lain sebagainya. Nah, seiring berkembangnya zaman, maka berkembang jugalah teknologi tersebut. Misalkan dengan adanya teknologi, manfaat positifnya kita dengan mudah mendapatkan informasi. Kita lebih mudah berkomunikasi dengan orang yang di luar ataupun yang jauh dari hadapan kita. Nah, lalu apa dampak negatif dari teknologi? Tentunya teknologi, dengan adanya teknologi, orang akan menyalahgunakan fungsi dari teknologi itu. Dengan adanya teknologi, maka akan banyak penipuan, penculikan, ataupun kejahatan-kejahatan manusia. Jika dikaitkan dengan kehidupan kekristenan, tentunya iptek juga memberikan banyak dampak negatif dan positif bagi kehidupan manusia. Nah, dampak positif dari iptek itu adalah yang pertama, penginjilan semakin mudah. Nah, jika kita ingin mengabarkan Injil, semakin mudah berkat alat telekomunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Nah, yang kedua itu, jika kita ingin memperdalam iman kita, semakin mudah dengan perkembangan internet yang semakin luas. Nah, pembuatan peralatan yang berhubungan dengan kebaktian gereja semakin mudah kita dapatkan. Ada pembuatan Alkitab juga semakin mudah dengan adanya iptek. Nah, kebaktian-kebaktian gereja itu semakin menyenangkan. Nah,
di samping dampak positif dari iptek itu, iptek juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu, Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama dalam kekristenan. Karena iptek, manusia itu semakin rentan dengan lupa Tuhan, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada memuji Tuhan. Yang kedua itu mengakibatkan timbulnya sikap tinggi hati. Dengan adanya iptek, seiring berkembangnya iptek, manusia itu lebih rentan dengan sombong, mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial dalam beragama. Manusia juga bersikap egois dengan berkembangnya iptek. Nah, menimbulkan godaan dunia semakin memikat hati manusia untuk mendapatkannya. Godaan hedonisme dengan dampaknya iptek. Nah, perwujudan dan iptek dalam Alkitab. Saya ambil dua contoh. Yang pertama itu Bait Allah dan Istana Salomo. Yang kedua dari Menara Babel. Bait Allah dan Salomo adalah iptek yang diperkenankan oleh Allah, di mana itu dibangun untuk menjalankan persekutuan atau pertemuan. Dengan adanya Bait Allah dan Istana Salomo adalah bukti dari iptek bahwa iptek itu diperkenankan oleh Allah. Nah, yang kedua dari Menara Babel adalah salah satu iptek yang tidak diperkenankan oleh Allah, karena Menara Babel itu hanya dibangun untuk kepentingan manusia sendiri. Mereka tidak mementingkan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk kehidupan kekristenan mereka. Nah, lalu apa pesan Alkitab terhadap iptek? Yang pertama itu Kejadian 1 ayat 28 dijelaskan bahwa sebagai remaja Kristen, iptek itu harus kita kuasai, di mana dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan memerintahkan bahwa ilmu pengetahuan harus kita kuasai dengan baik. Maka ilmu pengetahuan itu harus kita gunakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang kita buat dengan kepentingan kita sendiri. Yang kedua itu dalam Amsal 1 ayat 7a, di mana sebagai remaja Kristen, Tuhan memerintahkan untuk kita lakukan iptek itu dengan berhikmat. Artinya berhikmat adalah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Maka sebagai remaja Kristen, kita harus melaksanakan ataupun mempergunakan iptek ke arah yang positif ataupun apa yang Tuhan perkenankan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, iptek harus sesuai dengan firman. Nah, dari beberapa ayat Alkitab ini jelas dan tegas bahwasanya Tuhan memerintahkan kita sebagai remaja Kristen bahwasanya iptek itu harus kita kuasai dengan baik, dan dalam menguasainya kita harus menguasai iptek dengan berhikmat dan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa, dan mari kita puji Tuhan melalui lagu berikut ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah
yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai di hari ini, kesehatan dan napas kehidupan boleh ada bagi kami. Pada saat ini kami mau berdoa, bimbinglah dan kuatkanlah kami anak-anak-Mu, ajarkanlah apa yang harus kami lakukan. Kami berjanji untuk menyerahkan seluruh diri dan hidup kami hanya kepadamu, dan kami akan membiarkan Engkau memperbaharui kami terus-menerus, agar setiap hari hidup kami semakin mencerminkan kasih dan kuasa Allah di dalam diri kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,